Halo Gemini, bagaimana kabar kamu hari ini Gemini? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Gemini di sana. Kali ini judul video kita merinding banget, ada keajaiban yang akan merubah kehidupan kamu teman-teman Gemini. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi kamu. Ya, serta jangan lupa ya Gemini, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya ya, agar kehidupan kamu bisa terus dinaungi dengan cahaya-cahaya yang akan memberikan penerangan ya untuk kehidupan kamu. Oke, seperti apakah pembacaan energinya di sini kita akan coba lihat satu persatu. Oleh karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai Gemini, agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Gemini pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Oke, di bottom of the deck kamu di sini ada kartu energi The Devil ya teman-teman. Saya ngelihat ya dari energi The Devil ini seperti kayak kamu berusaha untuk keluar dari sisi sesuatu atau fase gelap juga, sisi tergelap di diri kamu. Hal-hal yang terus menarik kamu gitu ya ke pola-pola yang sama. Sesuatu yang berulang-ulang kali kalau saya ngelihat di sini. Ya, kamu lagi berusaha keluar dari sana. Ya, seperti kayak contoh gitu ya, ini contoh aja ya, beberapa dari kamu mungkin punya kecanduan untuk judi online misalnya. Ini contoh aja ya, bukan real gitu, contoh gitu. Oke, kamu tahu itu tidak baik ya untuk diri kamu sendiri. Nah, kamu berusaha untuk keluar dari sana. Nah, di saat kamu pengen keluar, itu seperti kayak ada aja gitu yang ngeganggu kamu, contohnya seperti itu. Nah, di sisi lain ada beberapa dari kamu Gemini punya hal serupa seperti ini yang saya lihat. Lagi berusaha untuk keluar gitu ya dari fase tergelap di dalam diri kamu atau di dalam kehidupan kamu gitu ya. Ada The Tower, ada Ten of Wands. Ini masih mungkin tanggung jawab terhadap finansialnya masih besar di sini yang saya lihat ya Gemini. Ada Two of Cups, ada komitmen di sini ya, ada kerja, Knight of Swords ya. Ini energinya pengen cepet ya kalau saya lihat pergerakannya ya, pergerakan energi di sini cukup cepat gitu ya. Dan ada The Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan Gemini. Saya ngelihat ya, keberuntungan ini seperti datang di detik-detik terakhir. Keberuntungan itu selalu datang di detik-detik terakhir. Momen dimana sadarnya kita kebuka, nah di situ baru satu persatu hal itu masuk gitu ya. Karena begini, tanpa kesadaran kita tidak akan bisa melihat di mana gitu keajaiban itu, di mana kebaikan Tuhan. Ya, sederhananya begini, kayak rasa bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak punya kesadaran gitu ya, walaupun dia berkelimpahan, walaupun dia lebih gitu, dia tidak akan ngerti yang namanya bersyukur, tidak akan pernah sesal kurang. Kenapa? Ya balik lagi, karena dia kesadarannya tidak dipakai. Nah, kalau kamu bisa merangkul kesadaranmu ya, maka akan ada banyak keluar gitu ya, atau resolusi untuk apa gitu ya, masalah finansial kamu di sini. Ya, ini ada hubungannya dengan karir juga yang saya lihat, finansial dan sebagainya. Ya, Gemini. Oke. Gemini di sini yang seperti saya bilang tadi ya, tanggung jawabnya memang masih banyak.
Tetapi dengan tanggung jawab itu, dengan beban-beban di dalam kehidupan kamu, ya itu yang akan menjadikan atau ngebentuk diri kamu untuk mampu menerima blessing yang lebih besar gitu. Karena tempaan kehidupan itu sebenarnya gitu ya adalah bagian dari perencanaan Tuhan gitu. Untuk Tuhan ngasih sebuah anugerah dari hidup kita. Ya, kita disuruh belajar dulu gitu, ibaratnya seperti itu, baru kita diberikan sesuatu. Ya, di sini yang saya lihat ya, banyak dari kamu Gemini mungkin kamu single mom atau single dad gitu ya, dengan banyaknya tanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini bukan suatu perkara yang cukup apa ya, kayak yang menggalaukan banget, enggak gitu. Karena saya melihat kamu juga udah terbiasa dengan hal-hal atau fenomena seperti ini di dalam kehidupan kamu. Ya, dari Five of Pentacle ini beberapa dari kamu saya ngelihat ya akan ada sesuatu yang mampu ngerubah apa ya, kehidupan yang kamu jalani saat ini dari segi materi, finansial, keuangan kamu sendiri. Ya, Gemini, apa yang kemarin-kemarin itu kamu alami atau saat ini kamu alami yang kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kamu gitu ya, sesuatu yang tidak pernah kamu ekspektasikan gitu ya, dimana ada sesuatu yang kayak mungkin mulai menurun dari finansialnya gitu, mengalami kekurangan atau mungkin kamu mengalami kerugian yang kemarin ya. Di sini kamu akan belajar ya bahwa apapun yang ada di diri kamu kalau Tuhan mau ngambil itu mudah ya, dan saat kamu membuka diri untuk dibersihin gitu, ibaratnya energi kamu gitu ya, kamu membuka diri untuk menerima anugerah dalam bentuk apapun, maka anugerah itu akan mudah masuk ke dalam diri kamu. Oke, kekurangan kamu itu bukan keterbatasan kamu, tetapi kekurangan kamu adalah kekuatan kamu di sini Gemini. Jadikan itu sebagai kekuatan, jadikan itu sebagai motivasi diri kamu, jadikan itu sebagai guru terbaik. Ya, segala kegagalan, kesalahan kamu, jadikan itu guru terbaik di diri kamu. Ya, dari Two of Cups ini juga mengindikasikan bahwa akan adanya sesuatu yang akhirnya bisa dipersatukan dengan diri kamu. Ya, ini mungkin kalau sebagian dengan diri kamu, kalau ada hubungannya dengan asmara. Cuman sebagian besar dari kamu ini tentang kerjasama atau bentuk pemulihan dari segi finansial kalau saya melihat. Sesuatu yang datang dengan cukup cepat di sini. Cuman kamu diminta nggak usah terlalu buru-buru ya untuk menerima tawaran dan sebuah komitmen gitu ya. Lihat dulu gitu, ini kira-kira sehat nggak untuk diri kamu. Kalau kira-kira punya prospek ke depan ya silahkan. Itu yang saya lihat Gemini ya, lebih mendengarkan suara batin kamu gitu ya. Bukan berarti kita mengabaikan logika, enggak, cuma harus seimbang aja antara logika dan perasaan, itu harus diajak kompromi bareng. Itu yang saya lihat yang lebih positif di sini. Oke, cuman memang ya dari Two of Cups itu adalah memang bentuk komitmen atau kerjasama yang positif di sini. Nah, Two of Cups itu juga mengindikasikan di mana kamu dikasih peluang kemarin. Nah, akhirnya di sini kamu bisa menangkap peluang itu, bisa ngelihat nih, ya peluang atau sesuatu ini mau dibawa ke arah mana, gitu. Ini lebih jelas lagi ya kalau saya melihat ke depannya, ya. Ada progres gitu ya. Ini yang saya lihat akan sesuatu yang datang dengan waktu yang cukup cepat ya. Ada sebuah pergerakan di sini yang saya lihat ya. Akan ada sesuatu yang kamu rencanakan ya, sesuatu yang kemarin-kemarin kamu pikirkan, ide-ide kamu akhirnya bisa terrealisasikan di sini, bisa mengalir kalau saya lihat. Kenapa? Ini adalah keberuntungan ya, karena yang namanya keberuntungan ada momen dimana kamu akan merasakan beruntung banget ya. Ada keberuntungan yang tidak terduga juga yang saya lihat di sini ya. Ada tiba-tiba kayak mendapat bantuan dari orang lain gitu ya, dari teman yang saya lihat di sini ya, kayak ketemu dengan jalan keluar gitu, ada aja yang kebantu kamu. Oke, ini momen dimana memang ya kartu The Wheel of Fortune ini atau kartu roda keberuntungan ini adalah suatu bentuk perubahan. Dan perubahannya memang ke arah yang lebih positif ya di berbagai aspek kehidupan, terutama hal-hal yang memang kamu ngerasa saat ini terpuruk banget. Nah, itu yang akan dirubah oleh semesta
menjadi lebih baik di sini. Ya, kamu sedang dalam proses untuk merilis energi-energi negatif atau habit-habit lama di dalam diri kamu. Ya, akan ada momen juga di mana kamu di sini akan bisa sharing sesuatu dengan diri kamu. Ya, berbagi lagi dengan diri kamu yang saya lihat. Ya, kondisi finansialnya juga mulai membaik di sini. Ya, yang ini tadi yang saya bilang ya, keajaiban yang datangnya di detik-detik terakhir gitu, tetapi ini cukup positif. Ya, kamu menjadikan ini pelajaran yang cukup berharga. Ya, The Devil ini ada positifnya juga ya. Ini tentang semangat, gairah yang menyala-nyala banget di dalam diri kamu, saya lihat. Cuman pesennya satu di sini, jangan terburu-buru dalam mengambil sikap, keputusan dan lain sebagainya. Karena ingat ya, pelajaran kamu sudah banyak di kemarin. Pakai itu untuk kamu bisa berpikir dengan jernih, ya. Apa keputusan yang harus kamu pikirkan, ya. Nah, ada Two of Wands di sini, ya. Kamu butuh pertimbangan-pertimbangan di sini sebelum mengambil langkah atau keputusan, ya, sebelum melakukan sesuatu, ya. Carilah, pikirkanlah hal-hal yang datangnya itu dari hati kalau saya melihat. Ya, dari Queen of Cups juga mengindikasikan di mana akhirnya kamu akan menemukan sebuah ketenangan dan kedamaian di dalam batin kamu. Ya, nah ini juga mengindikasikan di mana momen di mana kamu akan sangat merasa dicintai. Ya, di mana berhubungan dengan komitmen yang ke arah percintaan di sini ya, dari segi asmaranya kamu, baik kamu yang single atau yang berpasangan, ada kehidupan asmara kamu yang lebih yang lebih tertata lagi kalau saya lihat di sini ya. Cuman ini ada momen di mana kamu benar-benar sangat menghormati dan menghargai energi kamu sendiri. Ada momen self love yang cukup bagus di sini saya melihatnya ya. Selanjutnya di sini ada Knight of Wands. Nah, ini yang sedang disiapkan di diri kamu, kenyamanan dari segi materi ya, keberlimpahan yang saya lihat di sini. Ya, selain kenyamanan dari segi batinnya kamu. Ya, ada hal-hal yang dipersiapkan ini banyak di sini. Ada momen titik balik juga ya. Cuman segala sesuatu itu tidak instan ya. Kita butuh yang namanya belajar. Energi kita juga harus selaras dengan energi semesta. Ya, semesta itu tidak memandang siapa kamu gitu, orang mana, latar belakangnya dari mana, sukunya apa gitu. Tetapi yang dinilainya itu adalah energi. Maka jalan terbaik kamu adalah lakukan hal-hal yang bisa kamu lakuin, yang bisa meningkatkan kualitas diri kamu atau value-nya kamu gitu. Nah, ini anugerah nih, ada blessing atau anugerah untuk diri kamu. Saya ngelihat ya akan ada banyak blessing ya. Ini seperti yang saya bilang, kayak keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga. Nah, banyak anugerah yang mau masuk ke kehidupan kamu. Yes, entah itu fashion, gairah, semangat gitu. Ke depan akan semakin passionate banget ya dengan hal-hal di kehidupan kamu, atau kamu akan semakin menemukan hal-hal yang semakin fashion dengan diri kamu yang saya lihat di sini. Nah, kejelasan ini yang saya lihat ya, kamu juga akan seperti mendapatkan petunjuk, arahan atau seperti jalan keluar di sini. Ya, Gemini. Nah, ini kartu rekonsiliasi. Ini kartu pemulihan atau penyatuan kembali. Ya, ini bisa jadi pemulihan dari segi asmara. Ya, kayaknya bisa indikasi pemulihan dari segi asmara, hubungan percintaan, atau balik lagi ini pemulihan secara materi di sini. Ya, intinya banyak hal-hal yang terpulihkan ya dari kehidupan kamu di sini. Ya. Ini ada energi cinta juga di sini cukup kuat ya Gemini. Oke, mungkin ini juga adalah hal-hal atau kabar baik juga tentang asmara kamu, percintaan di dalam kehidupan kamu. Cuman saya melihat energi cinta ini mengindikasikannya seperti ini. Di saat kamu mampu menghargai diri kamu, maka hal-hal yang di luar diri atau orang-orang di luar diri kamu akan mampu menghargai kamu. Karena segala sesuatu itu dimulainya dari dalam. Di saat kamu mampu mencintai diri kamu, maka orang-orang di sekeliling kamu juga akan mampu memberikan cinta untuk kamu. Oke, Gemini.
self love ya, mencintai diri sendiri, bukan menjadikan kamu egois ya. Tetap juga harus memiliki empati terhadap orang lain ya. Tidak ada jebakan-jebakan dengan self love biasanya ya. Jadi terlalu mencintai diri sendiri tapi melupakan orang lain itu juga nggak baik ya. Cuman ini adalah bentuk hanya bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri gitu, atau bentuk kesadaran bahwa memang segala sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan diri sendiri ya dari siapa lagi. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi self love gitu ya, self love, belajarlah mencintai diri sendiri gitu ya. Maka ketika kamu sudah selesai dengan mencintai diri kamu dari dalam, maka yang di luar dari diri kamu itu akan otomatis mencintai kamu gitu. Jadi perbaiki diri dari dalam gitu ya, bahagiakan diri dari dalam, maka yang di luar diri itu akan otomatis mengikuti ya apa yang telah kamu lakukan dari dalam di diri kamu, teman-teman yang berzodiak Gemini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan resonan untuk teman-teman Gemini semua. Lebih dan kurang ya, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Dadah.